Halo teman-teman semua, untuk pertemuan manajemen risiko kali ini, kita akan membahas mengenai identifying and analyzing threats. Risiko terjadi ketika ancaman dapat mengeksploitasi kerentanan. Sangat penting untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis ancaman, kerentanan, dan eksploitasi. Kita dapat melakukannya dengan penilaian ancaman, penilaian kerentanan, dan mengeksploitasi penilaian. Threat assessment, penilaian ancaman, mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi ancaman. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ancaman potensial sebanyak mungkin. Kita kemudian mengevaluasi ancaman, lalu satu elemen penting adalah perkiraan frekuensi ancaman. Ancaman adalah segala aktivitas yang mewakili kemungkinannya terjadi bahaya. Ini mencangkup keadaan atau peristiwa apapun yang berpotensi menyebabkan. Yang pertama ada dampak pada kerahasiaan, di mana setiap pengungkapan data tanpa izin. Kita dapat menerapkan kontrol akses untuk memastikan hanya pengguna tertentu yang memiliki akses ke data. Teknik ekskripsi ini juga membantu melindungi kerahasiaan. Yang kedua ada dampak pada integritas, di mana kita memodifikasi atau menghancurkan data. Kontrol akses melindungi data dari penyerang jahat yang ingin mengubah atau menghancurkan data. Di sini menggunakan teknik hashing, yaitu untuk memverifikasi integritas dengan mendeteksi apakah data telah dimodifikasi. Lalu yang terakhir ada dampak pada ketersediaan layanan atau sistem apapun. Data dicadangkan untuk memastikannya dapat dipulihkan bahkan jika data hilang atau menjadi rusak. Ketika ancaman dicocokkan dengan kerentanan, maka risiko akan terjadi. Berikut adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara risiko, kerentanan, dan ancaman. Bisa dilihat di sini ada risk sama dengan vulnerability dikali threat. Lalu, apa sih tujuan dari penilaian ancaman? Yang pertama itu untuk mengidentifikasi ancaman. Lalu setelah kita mengidentifikasi ancaman, kita akan mencoba menentukan kemungkinan ancaman tersebut. Beberapa ancaman lebih mungkin terjadi, sementara yang lain lebih kecil kemungkinannya. Selanjutnya, kita akan memprioritaskan ancaman. Ada saatnya kita dapat mencocokkan ancaman dengan kerentanan untuk menentukan biaya. Namun, di lain waktu kita tidak akan dapat mengidentifikasi biaya tanpa juga menyelesaikan penilaian kerentanannya. Lalu langkah terakhir dalam penilaian ancaman adalah memberikan laporan. Ini adalah gambaran ancaman-ancaman dari sebuah organisasi. Itu bisa berupa human threats, yaitu ancaman dari manusia, atau bisa natural threats, yaitu ancaman dari alam, atau yang biasa kita bilang kan bencana alam ya. Berikut ini adalah ancaman umum yang terjadi misalkan dari sebuah internal perusahaan atau organisasi. Itu ada pengaksesan yang tidak sengaja, mengakses situs yang tidak diharuskan, lalu ada misalkan mantan karyawan yang tidak puas akan organisasi tersebut, lalu juga bisa menanggapi kejahatan-kejahatan online atau meneruskan virus-virus dari website atau email atau USB. Itu juga bisa menyebabkan ancaman dari internal. Techniques for identifying threats. Ada dua teknik utama untuk mengidentifikasi ancaman. Yang pertama adalah review historical data atau meninjau data historis. Salah satu cara terbaik untuk menentukan ancaman apa sih yang ada adalah dengan menganalisis insiden masa lalu. Ini termasuk insiden masa lalu di organisasi serupa, dan di area lokal. Yang pertama, organization. Ini adalah meninjau terhadap insiden di masa lalu akan mengungkapkan ancaman yang mengakibatkan kerugian. Kita dapat meninjau data historis organisasi untuk mengidentifikasi insiden masa lalu dari ancaman. Yang kedua, similar organization. Ini adalah insiden dengan organisasi dalam bisnis yang sama akan mengungkapkan kemungkinan
ancaman dalam organisasi kita. Banyak ancaman umum bagi organisasi serupa dengan mengidentifikasi ancaman terhadap organisasi serupa. Kita dapat mengidentifikasi kemungkinan ancaman terhadap organisasi kita. Kalau yang ketiga adalah lokal area data, yaitu kejadian alam dan cuaca cenderung berulang di area yang sama. Pertimbangan utama untuk area lokal adalah kondisi cuaca dan bencana alam. Jika sebuah lokasi berada di pantai dan pantai tersebut pernah memiliki topan di masa lalu, kemungkinan akan ada topan di masa depan. Jika suatu lokasi berada di zona banjir, kemungkinan akan banjir di masa depan. Lalu untuk teknik utama untuk mengidentifikasi ancaman yang kedua adalah permodelan ancaman. Pemodelan ancaman lebih kompleks daripada hanya meneliti data historis untuk ancaman. Ini adalah proses yang digunakan untuk menilai dan mendokumentasikan risiko keamanan suatu aplikasi atau sistem. Ketika permodelan ancaman digunakan, yang pertama-tama kita perlu mengidentifikasi aset yang ingin kita evaluasi. Lalu bagian penting dari permodelan ancaman adalah mengubah perspektif kita. Alih-alih berpikir seperti administrator, kita mencoba berpikir seperti musuh. Lalu dalam konteks ini, musuh dapat berupa penyerang eksternal atau pengguna internal. Pengguna internal tidak harus jahat untuk menjadi ancaman. Namun, jika pengguna internal berpotensi menyebabkan kerusakan secara tidak sengaja, hasilnya juga akan tetap sama. Titik awal yang sangat baik ketika melakukan pemodelan ancaman adalah dengan menggunakan 7 domain infrastruktur TI yang khas. Sekian untuk pertemuan manajemen risiko mengenai identifying and analyzing threat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.